Jadi sebenarnya dari kemarin-kemarin udah pengen saya bahas, ya udah saya share juga PPT-nya, tapi untuk mereview aja. Jadi untuk mereview sambil saya jelaskan, karena kemarin itu belum saya jelaskan. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang mempresentasikan atau presentasi ilmiah. Ya, jadi saya akan share screen. Oke. Ya. Jadi cara mempersiapkan atau presentasi ilmiah. Jadi sebelum ke cara mempersiapkan presentasi ilmiah, saya mau ke definisi presentasi ilmiah. Jadi presentasi ilmiah adalah menyajikan, ya, dari kata presentation, presented. Jadi presented itu menyajikan, ya, menyajikan apa? Menyajikan hasil penelitian ilmiah, ya. Nah, cara presentasi ilmiah ini biasanya dilakukan di mana? Biasanya di kayak misalnya di pertemuan-pertemuan akademis, ya, seperti misalnya seminar atau misalnya proceeding. Nah, itu seminar penelitian atau misalnya proceeding penelitian itu dilakukan presentasi ilmiah, ataupun sidang-sidang akhir, ya, misalnya kayak misalnya sidang tesis, sidang skripsi, sidang disertasi, itu juga dilakukan presentasi ilmiah. Nah, selain itu presentasi ilmiah, ya, kapan, ya, untuk apa digunakannya? Tadi selain untuk mempresentasikan hasil, nah, penelitiannya itu di lingkungan akademis maupun di lingkungan masyarakat umum. Nah, kalau di lingkungan masyarakat umum biasanya untuk menjelaskan, ya, untuk mempromosikan hasil penelitian seseorang itu untuk diperkenalkan ke masyarakat secara umum. Nah, itu biasanya nanti dalam seminar umum. Jadi kayak misal seminar ilmiah yang bersifat umum. Nah, terus, bagaimana untuk mempersiapkan hasil penelitian, untuk melakukan presentasi penelitian dilakukan dengan ada tahapnya, ya, dilakukan 3 tahap. Ya, ada yang disebut istilahnya 3Ps, ya, 3P. Nah, jadi plan, rencana, prepared, persiapan, sama saat presentasinya. Nah, jadi ada 3 tahapan untuk melakukan penelitiannya. Untuk melakukan presentasi penelitian. Nah, jadi ada tadi yang saya sebutkan, ya, ada perencanaan, persiapan, sama presentasi. Nah, bagaimana tahap perencanaan? Jadi tahap perencanaan ini adalah tahap merencanakan. Jadi di sini kita merencanakan kira-kira pada pertemuan ilmiah tersebut, ya, siapa saja, ya. Pertama adalah audiensnya, siapa saja orang yang akan diundang. Otomatis dalam presentasi ilmiah nanti harus ada yang pertama adalah presenternya, ya, si penyaji. Itu yang pertama, harus ada presenter. Terus yang kedua ada moderator. Nah, moderator ini sebagai ibaratnya bisa sebagai pembawa acaranya, ya, bisa pembawa acara, juga berfungsi sebagai penengah antara presenter sama si audiensnya, ya, atau penonton. Nah, kemudian selain misalnya ada tadi moderator, ada presenter, otomatis harus ada audiensnya, ada penontonnya. Ya, nanti di sini nanti dibagi, ya, presentasi ilmiah secara terbuka sama secara tertutup. Nah, kalau secara tertutup biasanya audiensnya itu terbatas, jadi nggak banyak, ya. Audiensnya itu tertentu. Misalnya presentasi ilmiah tertutup itu misalnya gini, yang tadi saya bilang seminar hasil penelitian, tapi yang mengadakan lembaga tertentu, otomatis orang-orangnya kan pasti orang-orang situ aja. Atau misalnya kayak sidang hasil penelitian mahasiswa, kayak misalnya tesis, skripsi, ataupun yang lainnya, itu kan juga jumlah audiensnya nggak banyak, itu tertutup. Nah, tapi kalau misalnya sidang ilmiah terbuka, itu misalnya kayak seminar ilmiah nasional. Nah, jadi itu bisa siapa aja bisa ikut join. Atau kalau misalnya dalam masa pandemi seperti ini kan banyak yang lagi
HITS itu istilahnya webinar ya, web seminar. Jadi seminarnya berbasis web. Jadi bisa via Zoom atau via Google Meet. Nah, itu juga bisa disebut juga seminar ilmiah. Ya, atau misalnya disebut juga presentasi ilmiah. Nah, itu audiensnya secara umum, ya terbuka untuk umum. Nah, terus dari setelah kamu mengetahui jumlah audiens yang sudah misalnya jumlah audiensnya itu berapa yang mau hadir di pertemuan ilmiah tersebut. Nah, kamu juga harus tahu dari ya kira-kira tuh tingkat pendidikan atau tingkat pengetahuan mereka tuh seperti apa. Ya, jadi kamu harus membedakan cara berbicara dengan orang misalnya orang umum ya sama orang akademisi ya atau sivitas akademisi. Itu kan pasti berbeda. Kalau secara umum kan otomatis lebih ini ya lebih majemuk ya, maksudnya lebih beragam, beda-beda. Jadi kita nggak bisa ngomongnya ya menggunakan bahasa-bahasa ilmiah yang terlalu kaku. Kenapa? Kalau misalnya kita ngomong pakai menggunakan bahasa ilmiah yang terlalu kaku, ya banyak yang pasti orang yang nggak bakalan paham. Ya. Nah, kalau misalnya kalian bicaranya itu di depan, misalnya audiensnya itu adalah mahasiswa juga atau misalnya seorang yang akademisi, nah otomatis dia bakal lebih berpengetahuan. Jadi kalau menggunakan istilah-istilah yang spesifik ya sesuai bidang kalian misalnya itu nggak masalah, oke? Jadi dia harus disesuaikan dengan yang tadi, yang pertama jumlah audiens dan yang kedua adalah tingkat dari pendidikan si audiensnya, si penontonnya, oke? Nah, oh ya, selain audiens, selain penonton, jadi tadi kan di dalam pertemuan ilmiah ya harus ada presenternya, penyajinya, terus ada moderator, kemudian ada audiens, yang ketiga, yang keempat itu harus ada notulen yang mencatat hasil penelitiannya, itu biasanya ada notulen. Dan yang kelima biasanya ini kalau untuk sidang atau misalnya seminar hasil penelitian Samhas itu biasanya ada yang disebut penguji ya, biasanya penguji ini ya ini untuk pertemuan-pertemuan ilmiah yang bersifatnya itu bersifatnya itu sebagai dia mengatakan penelitiannya itu misalnya hasil penelitiannya itu layak atau tidak, itu biasanya ada pengujinya. Tapi kalau misalnya nggak ada ya kalau seminar umum, seminar ilmiah yang bersifat umum itu biasanya nggak ada penguji. Nah, terus berikutnya jenis waktunya ya. Waktu yang diberikan untuk presentasi juga harus jelas. Misalnya satu orang 30 menit. Nah, nanti di situ sebagai seorang penyaji harus bisa mengetahui time manajemennya. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana time management yang baik. Ya, terus manajemen presenter terhadap ya waktu presentasi yaitu time manajemennya. Itu harus tahu. Jadi kalau misalnya 30 menit, kalian nggak boleh terlalu, bisa satu orang batasin 30 menit. Nah, di situ kalian harus benar-benar memanfaatkan 30 menitnya itu dengan baik. Jangan sampai 30 menitnya itu malah jadi ngomongnya nggak sesuai dengan hasil penelitiannya. Ya. Oke, berikutnya jenis alat presentasi. Nah, jenis alat presentasi ini biasanya ada visual, audiovisual, sama campuran. Nah, biasanya yang digunakan, kalau visual itu kan seperti ini, PPT, atau misalnya dalam bentuk gambar. Kalau audiovisual itu bentuk video kan. Nah, kalau campuran itu ada gambarnya, ada videonya juga. Nah, biasanya untuk yang bagus, ya, itu banyak menggunakan visual sama audiovisual. Ya, karena setiap orang ya kan beda-beda nih. Audiens itu kan kita berpikir audiens itu beda-beda. Jadi ada yang bisa fokus, ada yang nggak bisa fokus. Nah, jadi kalian harus menyatukan itu ya. Jadi jangan cuma monoton visual aja ataupun audio visual aja. Terus berikutnya presentasi ilmiah. Nah, ini ada naskah artikelnya itu tidak sama dengan presentasi ya. Jadi maksudnya apa? Naskah artikel sama presentasinya itu jangan sama ya, jangan copy paste. Jadi istilahnya banyak banget terutama buat anak SMA ya.
itu akhirnya malah jadi bukan PowerPoint tapi power makalah. Maksudnya apa? Di sini naskah artikel. Naskah artikel itu maksudnya makalah hasil penelitiannya, laporan hasil penelitiannya itu jangan langsung copy paste ke PPT-nya. Ya, yang biasanya perlu disederhanakan. Jadi nggak semuanya bisa latar belakangnya 3 paragraf. Nggak 3 paragrafnya kamu masukin ke PPT kamu. Kalau kayak gitu hasilnya orang yang lihat bakal bosen. Paham nggak? Paham ya? Jadi kalau misalnya, makanya saya paling mengkritik banget kalau misalnya PPT-nya itu, ya, PPT-nya itu isinya tuh makalah di copy paste. Ya, makalah hasil penelitiannya, terus di copy paste ke PPT-nya. Ya, jadi di latar belakang tuh panjang banget. Kalau kayak gitu, ya, nanti yang melihat itu bakal bosan, jenuh. Nah, terus yang saya bilang, naskah artikel tidak sama dengan presentasi. Jadi naskah artikel atau laporannya itu tidak sama dengan presentasi. Jadi presentasinya hanya poin dari sederhananya ya. Poin-poinnya aja. Nah, membaca tidak sama dengan mendengar. Nah, ini lagi. Poin lagi. Karena ketika kita presentasi ilmiah, banyak yang sekali itu cuma membaca. Ya, cuma membaca dari PPT-nya. Ya, banyak yang melihatnya PowerPoint-nya terus dibaca. Nah, itu sebenarnya tidak disarankan untuk presentasi ilmiah. Kenapa? Kalau misalnya kamu cuma membaca PPT-nya aja, berarti di situ ya kamu tidak menjelaskan poin-poinnya. Jadi cuma baca. Kalau misalnya saya yang jadi audiensnya, saya bakal bilang kayak gini. Kalau misalnya kalian cuma baca, mendingan saya yang baca sendiri. Nggak usah presenternya, itu nggak guna. Ya, saya nggak butuh presenternya karena dia cuma baca. Ya, jadi yang paling saya tekankan nanti kalau ketika kalian presentasi ilmiah, ketika sidang hasil penelitian, itu jangan fokus dengan PPT-nya. Ya, jangan fokus dengan PPT-nya dan cuma dibaca. Ya, kalau seperti itu kelihatan banget kalian tidak memahami hasil penelitian kalian. Ya, di situ sangat terlihat kalian tidak memahami, kalian hanya membaca. Ya, kalau cuma membaca, saya juga bisa membaca. Paham ya? Di situ fokusnya ya, poinnya jangan membaca plek. Ya, ya, jangan membaca PPT-nya. Itu nggak boleh. Lanjut. Nah, bagaimana membuat materi presentasi? Jadi yang pertama di sini ada yang 3S ya, memilih, select, sintesis, sama simplify, menyederhanakan. Nah, jadi kalau misalnya select, itu adalah memilih poin-poin yang penting pada penelitiannya. Nah, biasanya poin-poin yang penting, ya itu nggak semuanya. Saya bakal jelasin poin-poin apa yang biasanya terdapat pada bentar. Oke, jadi poin-poin yang penting yang ada, yang pertama adalah latar belakang. Nah, tapi latar belakangnya ini jangan terlalu banyak. Ya, jadi poin yang penting adalah latar belakang. Jadi poin latar belakang kenapa penelitian ini harus dilakukan. Jadi dari identifikasi masalahnya ya. Jadi latar belakang ini berusikan identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalahnya itu apa kira-kira? Misalnya masalah limbah, ya masalah limbah. Berarti kalau nanti gambarkan, ya kalian tampilkan gambar limbah. Kalau misalnya latar belakangnya adalah masalah limbah. Terus yang kedua, ya setelah latar belakang, yang poin penting juga harus ada itu adalah tujuan penelitiannya. Ya, jadi tujuan penelitian yang dilakukan itu apa? Nah, di sini pentingnya tujuan penelitian. Nah, untuk bab 2 ya, untuk kajian pustaka itu sebenarnya nggak harus ada ya. Tapi nanti yang penting juga di hipotesis penelitiannya. Ya, setelah tujuan harus ada hipotesis penelitian
untuk penelitian eksperimen ya. Ini khusus untuk penelitian eksperimen harus ada hipotesis penelitiannya. Yang keempat, langsung ke ya metode penelitiannya. Nah, nanti yang dipresentasikan adalah metode penelitian, baik itu alat dan bahan, terus juga ada apa lagi? Langkah-langkah penelitian, terus juga segala macamnya. Pokoknya alat dan bahan, langkah-langkah, terus juga apalagi itu kayak sampel gitu. Pokoknya metode penelitiannya deh. Sampelnya, terus variabel. Nah, kalau misalnya itu ada desainnya. Nah, itu semuanya di metode penelitian. Nah, baru yang kelima, yang terakhir adalah kesimpulan dan sarannya. Jadi nggak semua yang di makalah itu masuk ke PowerPoint ya. Nggak semuanya. Jadi kalau misalnya kalian malah semuanya ngeplak ke PowerPoint, ya itu malah bikin yang ngelihat, ya audiensnya itu bakal jenuh. Jadi saya bilang harus dipilih-pilih poin pentingnya aja. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, udah? Nah, setelah memilih poin-poin penting yang ada pada makalah atau laporan hasil penelitiannya, terus kalian ya mengemas informasi penting dari makalah tersebut. Ya, jadi dibikin tuh, dirancang. Ya, setelah dipilih-pilih, terus kalian bikin PPT-nya. Nah, terus baru disimplify atau menyederhanakan presentasinya. Ya, menyajikan data yang dapat disampaikan dengan baik kepada audiens. Oh ya, setelah metode penelitian, sebelum kesimpulan, itu harus ada nomor 5-nya itu hasil penelitiannya. Saya nggak masuk. Tadi lupa penelitian dan analisisnya. Nah, baru nanti setelah misalnya ini kalian bikin, ya kalian membuat si PPT-nya, baru nanti kalian sederhanakan agar yang data yang disajikan tuh dengan baik, ya dapat baik, terus bikin membuat audiensnya tuh menarik. Nah, berikutnya, nah ini tahap persiapannya. Nah, tahap persiapan, tadi kita perencanaan. Nah, sekarang tahap persiapannya. Tahap persiapannya berarti nanti di sini ya yang tadi saya bilang, hindari terlalu banyak detail, hindari singkatan, tunjukkan pada seluruh audiens, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sini jadi jangan menggunakan singkatan atau bahasa-bahasa yang tidak baku. Ya, terus hindari terlalu banyak detail, jadi terlalu penjelasan yang terlalu panjang, itu juga hindari. Nah, terus intinya pendahuluan itu harus berupa poin kalimat yang penting membawa audiens memahami alur artikel ilmiah. Maksudnya apa yang tadi saya bilang, jadi di latar belakang itu poin-poinnya aja. Jangan makalah diplek kamu copy paste ke PPT. Oke? Nah, berikutnya yang kedua, pesan atau isi artikelnya. Nah, itu juga poin-poin penjelasan secara ringkas berupa sajian data yang mudah untuk dipahami. Terus yang ketiganya adalah kesimpulan berupa poin-poin yang memuat ringkasan poin utama. Jadi intinya semuanya berupa poin karena namanya juga PowerPoint. Ya, jangan makalah
saya paling menekankan banget jangan makalah itu di copy paste ke PPT. Ya, jadi bentuknya harus per poin. Oke. Itu tahap persiapannya. Jadi membuat poin utama ya poin dari PPT-nya ya, dari bagian pendahuluan sampai bagian kesimpulan. Oke, setelah tahap persiapan. Nah, sekarang adalah persiapan alat bantunya ya. Jadi, kalau misalnya kalian menggunakan visual, nah kalau visual berupa gambar, kalau misalnya berupa project ya tertentu misalnya, ya kalau misalnya saya sarankan untuk yang penelitian yang berupa produk atau alat, ya silakan produknya itu atau alatnya itu silakan dibawa. Ya, jadi untuk ditunjukkan kepada Nah, terus di sini yang pertama adalah ya tadi ya kalau misalnya alat visualnya, jadi kalau misalnya yang menggunakan produk atau alat silakan dibawa. Tujuannya untuk apa? Untuk menarik di audiensnya. Jadi audiensnya tuh menarik. Oh ternyata hasilnya tuh memang ada, hasil penelitian itu ada. Nah kemudian kalau dalam PPT slide-nya itu teks pada saat itu tidak harus dibaca semua oleh presenter, dapat dibaca oleh penonton yang saya bilang. Jadi jangan kalian cuma ngebaca slide-nya. Jadi alangkah baiknya slide-nya itu lebih banyak gambar dibandingkan kalimatnya. Dibandingkan kalimat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini. Kalau misalnya kalian perbanyak kalimatnya, si audiens itu juga bisa ngebaca kalimat itu. Tapi kalau misalnya kalian perbanyak gambarnya, nah dari gambar itu yang bisa kalian jelaskan ke audiensnya. Jadi audiensnya kalian jelaskan dari gambar-gambar tersebut, bukan dari kalimat-kalimatnya, tapi dari gambar yang kalian jelaskan. Nah, itu akan lebih menarik audiens daripada cuma kalimat-kalimat, karena kalimat-kalimat juga bisa dibaca oleh audiens. Nah, terus kemudian dibutuhkan juga alat bantu berikutnya adalah software komputernya. Jadi komputer yang baik. Nah, kalau bisa komputernya juga yang baik ya, yang nggak ada masalah dan dapat mendukung presentasi. Jadi bisa buka PPT, terus juga bisa buka video. Kalau misalnya ada gambar juga jelas. Jadi digunakan komputer yang baik. Nah, terus di sini presentasi pemahaman atau penonton audiens. Jadi kalau saya sebagai audiensnya atau sebagai penguji penguji hasil penelitiannya, nah kita tuh lebih suka ya
melihat dan mendengar. Jadi 50%. Sedangkan melihat aja cuma 30% dan mendengar saja 20%. Jadi di sini lebih banyak perpaduan dari mendengar dan melihat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya, jadi sebagai penyaji presenter itu nanti jangan terlalu banyak menjelaskan kalimat. Karena kita sebagai audiens itu nggak suka mendengar. Ya, jadi jangan terlalu banyak menjelaskan kalimat-kalimat. Nah, tapi menunjukkan hasilnya, misal menunjukkan gambar terus dijelasin. Nah, itu lebih suka didengar dan melihat ada hasilnya, ada gambarnya, terus juga dijelaskan. Nah, itu lebih bagus. Ya, jadi poinnya yang saya bilang, silakan kalian tunjukkan misalnya gambarnya, gambar-gambar hasil penelitiannya, kemudian kalian jelaskan. Nah, di situ poinnya lebih bagus dibandingkan kalian hanya menjelaskan tanpa ada gambar ya. Jadi untuk PPT saya sarankan itu lebih banyak gambar dibandingkan kalian kalimat-kalimat ya makalah kalian copy paste ke PPT gitu. Kenapa Bu Zulfa? Kenapa? Ya, kelas 12 itu presentasi. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan ya. Jadi disarankan lebih banyak ya membuat audiens itu melihat dan mendengar. Oke, terus berikutnya adalah ya tujuan dari penggunaan tadi visual. Ya, jadi yang pertama adalah membuat penonton audio memperhatikan presenternya. Yang saya bilang, kalau kalian lebih banyak gambar, ya lebih banyak gambar, lebih banyak video, itu akan membuat orang lebih tertarik. Ya, baik audiensnya maupun si yang pengujinya, dia bakal lebih tertarik dibandingkan kamu cuma kalimat-kalimat. Nah, itu dia tidak akan membuat lebih tertarik. Terus berikutnya adalah menyajikan data dengan benar dan mudah dipahami. Nah, jadi kalau ada gambarnya itu lebih misalnya kayak grafik ya, bikin grafik atau misalnya bikin tabel. Nah, itu datanya lebih mudah dipahami dibandingkan kalian cuma ngasih tunjuk misalnya hasilnya aja dengan penggambaran kalimat yang panjang, misalnya hasilnya berupa bla 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 bla, tapi tanpa ditunjukkan grafik atau misalnya gambar yang jelas. Oke? Nah, terus yang berikutnya adalah menyampaikan pesan penting dari artikel tanpa membaca catatan. Jadi nggak usah dibaca misalnya gini. Saya kalau misalnya presentasinya itu menarik dan baik, si penguji itu tidak harus melihat makalah kalian, tapi ini aja apa namanya, dengan melihat presentasinya aja itu kalian udah membuat pengujinya iya. Nah, Bu ini aja nih Bu Julia mau ngajar. Oke. Terus, nah ini tips menyusun slide PPT-nya. Oke, tips untuk membuat slide hasil penelitian yang baik. Yang pertama, jangan terlalu banyak konten dalam satu slide. Yang tadi saya bilang, ini poin paling utama nih. Oke, nanti kalau misalnya, oh ya, untuk nanti kelas 12, sebelum nanti presentasi hasil penelitian, saya akan melihat PPT kalian ya. Nanti saya cekin lagi PPT-nya. Nanti saya komentarin lagi sebelum nanti dilihat sama penguji. Jadi biar nanti PPT-nya bagus. Ya, jadi yang pertama adalah jangan terlalu banyak konten. Saya paling males banget kalau
PPT-nya itu terlalu banyak kalimat. Nah, terus yang pertama, yang kedua, ukurannya ya slide segi 4 dengan ukuran 36 kali 24 mm. Nah, ya ukuran standar seperti ini ya. Terus berikutnya ya ukuran huruf ya, gunakan huruf yang cukup besar. Minimal itu 24. Ini minimal ya, minimal. Ini yang bisa kebaca itu minimal 24 poin. Kalau misalnya di bawah 18 itu sebenarnya bisa kebaca tapi terlalu kecil. Jadi minimal itu 24 poin. Ya, jadi gunakan huruf yang cukup besar. Jangan sampai di bawah 20 poin ya. Minimal itu 24 poin. Terus pilihlah kombinasi warna yang baik. Nah, seperti biru, putih. Jadi jangan, ini masalah kontras ya. Di PPT sebelumnya yang saya share di Classroom itu ada pemilihan warna. Nah, itu bisa dibaca di situ. Pemilihan warna yang baik itu gimana? Jadi jangan misalnya kontras. Oke. Misalnya biru sama merah, itu kan udah sama-sama ini, kontras banget. Oke, tulisan jangan merah. Nah, ini kalau bisa kalau misalnya background-nya itu biru putih, tulisannya jangan merah. Yang saya bilang biru sama merah itu nggak nyambung. Ya, batasi penggunaan warna. Terus warnanya jangan asal tempel warna. Jadi terlalu banyak warna. Menuju ke Hibunio kamu masukin semua. Itu juga jadi membuat PPT-nya jadi tidak menarik. Nah, terus persiapan dengan latihan. Kalian harus untuk presentasi ilmiah, ya itu harus dilakukan latihannya. Nah, terus batasan waktunya itu kalian tahu ya, kalian kira-kira waktunya berapa? Kalau misalnya waktunya cuma 5 sampai 10 menit, otomatis kalian gunakan ya tidak lebih dari 120 kata per menitnya. Jadi jangan terlalu banyak gitu. Terus slide informasinya ya itu 1 slide per menitnya. Nah, judul atau kata kunci itu sama dengan 5 sampai 10 detik per slide. Jadi poin-poinnya aja. Jadi kalian harus mengatur waktunya dengan baik. Jangan terlalu terburu-buru tapi juga jangan terlalu lambat ya. Jadi harus disesuaikan. Nah, ini kalau terlalu banyak slide itu sama dengan persiapannya buruk. Maksudnya apa? Jadi kalian tidak memilih, balik lagi kalian tidak memilih poin-poinnya karena terlalu banyak slide-nya. Jadi kalian cuma nempel-nempel, kelihatan banget. Kalau nanti saya batasi slide itu maksimal ya. Slide yang baik itu sekitar 10 sampai 15 slide. Nah, di atas 15 slide ini persiapannya dikatakan buruk. Jadi slide-nya terlalu banyak. Ya, normal slide-nya itu sekitar 10 sampai 15 slide. Dalam waktu presentasi itu 10 menit. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, sekarang ketika presentasinya, saat presentasi. Nah, saat presentasi, kalian harus yang pertama yang lakukan adalah berbicaralah dengan baik. Ya, berbicara dengan baik ya, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, dengan kata-kata yang baik. Terus berikutnya adalah tepat waktu. Ya, jadi sesuai dengan waktunya. Kalau 10 menit ya 10 menit, tidak berlebih. Kemudian atur slide dengan benar ya. Jadi urutan slide-nya harus jelas. Ya, maksudnya apa? Ya, harus step by step ya, harus berunut. Jadi nggak boleh misalnya dari latar belakang tiba-tiba langsung hasil. Terus persiapan tanya jawab. Nah, di sini kalian juga harus sudah mempersiapkan memperkirakan kira-kira yang ditanya tuh apa. Ya, kalian harus sudah mempersiapkan loh. Karena kalau kalian nggak mempersiapkan tanya jawab, nanti kalau ditanya sama pengujinya, kalian nggak siap, nanti malah jadi ini sendiri buat kalian. Oke, jadi kalian harus mempersiapkan kira-kira pertanyaan dan jawaban yang akan ditanyakan gitu. Oke, itu untuk ketika presentasinya. Nah, di sini presentasi itu ada opening, pembuka, ya kayak memperkenalkan. Jadi misalnya perkenalkan nama saya siapa, terus dari kelas berapa, terus saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul apa. Nah, itu openingnya. Terus
presenting. Presenting itu berarti saat menjelaskan hasil penelitiannya. Nah, closing berarti saat penutupnya. Ya, biasanya digunakan kata terima kasih telah memperhatikan presentasi saya dengan baik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bagian closingnya. Oke. Nah, bagaimana presentasi yang buruk? Nah, kalau tadi kita ngebahas tentang presentasi yang baik. Nah, sekarang kita untuk menghindari presentasi yang buruk, berarti kita jelasin. Presentasi yang buruk itu apa aja? Yang pertama adalah presenter melupakan topiknya. Jadi menyampaikan materi yang berbeda dengan topik utama. Jadi dia malah out of topic ya. Jadi dia out of topic itu malah nggak boleh. Terus datang terlambat, ya tidak sesuai waktu. Terus mempersiapkan presentasi spontan, tidak ada persiapan. Terus mempersiapkan presentasi dengan target audiens yang salah. Slide-nya penuh dengan tulisan. Ini poin utama banget nih. Ini catatan penting. Ya, jadi slide itu nggak boleh penuh dengan tulisan, tapi gunakan tulisan dan gambar. Jadi perbanyak gambar. Nah, presenter berbicara sendiri. Maksudnya apa? Jadi tidak ada timbal balik ya. Jadi seakan-akan dia ngomong sama tembok. Nah, presenter yang baik seolah-olah harus menjaga eye contact dengan si audiensnya. Sehingga audiens itu merasa dianggap. Ya, kalau kalian ngomong sendiri, berbicara sendiri kayak ngomong sama tembok, si audiensnya nggak merasa dianggap. Jadi harus ada interaksi minimal itu eye contact antara presenter, penyaji dengan audiensnya, penontonnya. Paham ya? Jadi di sini kalian harus mempertahankan eye contact-nya itu. Jadi seolah-olah si audiensnya itu nggak dikacangin, si pengujinya itu nggak dikacangin. Ya, paham ya? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti minta tolong sekretarisnya dicatat siapa saja yang hadir ya. Jadi saya minta catatan siapa saja yang hadir. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri sampai di sini. Ya, bila fisabilil haq, wastabiqul khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak.